Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kita boleh kembali hadir di tempat ini untuk beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir mengurapi setiap kita boleh memuji membesarkan nama Dia yang ajaib dalam hidup kita. Karena Dialah Allah yang layak kita puja, yang layak kita puji. Sembah dan puji kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya bangkit berdiri. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
memuji Tuhan, untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan Engkau yang layak Tuhan untuk menerima setiap puji dan sembah kami. Kami buka Tuhan setiap ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percayakan semua ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang beracara Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan boleh berjalan dengan baik pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan buka dan habiskan semua ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah sungguh baik, kita harus tetap bersyukur karena Dia selalu baik dan tidak pernah sekalipun Dia akan meninggalkan hidup kita. Karena kasih setianya Tuhan sampai selama-lamanya tetap sama dan akan tetap sama sampai kapanpun juga. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita pujikan nama Tuhan Yesus karena diberi dari Dia, datang dari segala kuasa, dan Dia yang berkuasa atas langit bumi. Mari puji, telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan.
Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Kita menantikan segala berkat Tuhan, kita menantikan segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin firman Tuhan selalu menjadi pedoman, selalu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Ku Kan Terbang, karena bersama Dia kita akan terbang tinggi, melewati awan, kita akan terbang bagai Raja Wali. Mari kita pujikan Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, ditabani kakiku. Janji-Mu terang bagi jalanku. Kebenaran-Mu
janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Haleluya. Karena kasih Tuhan tidak ada tandingannya, tidak ada duanya dalam dunia ini selain kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dia yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kami kagum Tuhan atas setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kagum Tuhan atas setiap kehendak-Mu Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Belum pernah Tuhan kasih di dunia ini yang sama seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu,
Yesus. Kau yang layak Tuhan memberi setiap puji sembah kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya selamanya Tuhan Kau tetap Allah kami. Selamanya Tuhan Kau yang menjadi Allah kami Tuhan. Kami tak akan berpaling Tuhan dari wajah-Mu Tuhan. Kami akan selalu pandang wajah-Mu Tuhan. Dalam semua kondisi kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu kami kagumi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap sabda-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri Tuhan yang menjamah, yang mengurapi Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan boleh sampai ke dalam setiap hati kami, setiap pikiran kami. Dan kami Tuhan boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan, menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang sangat peduli akan kehidupan kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Ini dalam rangka ini ya, sudah mendekati hari Paskah. Ada satu karya Tuhan yang luar biasa kalau kita mengingat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Akan ada perubahan dari orang yang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Yang harusnya dihukum menjadi yang diselamatkan. Yang berdosa menjadi yang suci. Dan itu akan terjadi kepada setiap kita. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi dong beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
Puji Tuhan. Jadi hari ini khotbah saya tentang transformasi dengan judul dari, sudah siap? Ya, oke. Dari parasit menjadi parakletos. Parasit tanda kutip ya, parasit itu kalau kita tahu parasit, ada beberapa mungkin yang umum terdengar di zaman dulu itu ada seperti benalu. Saya sendiri belum pernah lihat tanaman benalu itu seperti apa gitu ya. Kalau kayak rerumputan itu masih kelihatan, tapi suatu tanaman yang menempel dan tidak menguntungkan induknya. Nah, menjadi parakletos. Parakletos itu berdasarkan arti kata teologi ya, itu diartikan sebagai Roh Kudus. Tapi dia punya arti seorang yang penghibur, seorang yang pemberi. Ya, jadi dari seorang yang parasit ya, yang menyedot menjadi seorang yang memberi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita coba kita bayangkan kita menjadi wifi. Pernah tahu wifi? Saya punya remote. Adakah? Nah, wifi atau wifi ya boleh. Nah, bayangkan kita yang menjadi wifi-nya, routernya itu ya, rumahnya router. Di sebuah kafe, tunggu, sebelum masuk lebih dalam ya, kita baca dulu ayat firman Tuhan kita. Mohon maaf, sama-sama kita buka di Injil Lukas ayat 19, pasal 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca firman Tuhan ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dengan judul Sakeus. Sudah siap semuanya? Kita akan baca bersama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah jadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Amin, amin. Berbahagialah orang yang mendengar, ya, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Katakan, saya mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Tidak usah sampai bungkuk, Pak. Terima kasih untuk perjuangannya. Nah, jadi lebih fokus ya. Bapak Ibu yang terkasih, kembali ke tadi saya sempat bilang, coba kita membayangkan kita menjadi sebuah wifi router. Di mana begitu di sebuah kafe ya, ada wifi router, di mana kita datang, banyak orang datang, itu kecenderungannya mencari, wifi-nya apa gitu ya, minta passwordnya. Kadang sama penjualnya itu dikasih jawab, beli dulu gitu. Oh ya, beli gitu ya. Sudah beli, setelah beli minumannya, password wifi-nya apa? Beli dulu. Loh, saya sudah beli. Iya, password wifi-nya adalah beli dulu gitu ya. Nah, banyak orang yang mencari wifi, tapi hanya ingin mencari wifi, tapi tidak kepikiran untuk soal berapa banyak tagihan wifi,
Ya, apalagi kalau wifi di tempat-tempat tertentu itu harus wifi yang agak lebih mahal, nggak bisa kayak seharga wifi rumah. Nah, pernahkah saudara melihat ada seseorang ya, misalnya kalau pelajar ini banyak anak pelajar di depan, ayo kerja kelompok. Nah, entahkah di sekolah, entah di kuliah atau mungkin di pelayanan ya. Tapi dari antara semua anggota yang sibuk bekerja, ada satu orang yang diam-diam aja. Dia nggak pernah ikut bantu apa-apa, dia cuman hadir, dia cuman diam, tidak ikut usul ide, tidak ikut bantu tulis, ya, nggak ikut presentasi, tapi waktu tugasnya selesai, dia ikut gembira, hore tugasnya selesai. Dapat nilai, dia ikut senang gitu ya. Nah, tanpa berkontribusi sedikit pun, nah ini Bapak Erik udah senyum-senyum, udah banyak ternyata, banyak melihat contoh kasus seperti ini. Nah, atau di rumah, nah, kalau di rumah ada anggota rumah ya, bayangkan ada seorang yang tinggal bersama kita, entah dia tamu atau dia orang lain gitu ya, atau dia adalah keluarga sendiri atau dia anak sendiri, dia makan iya, nyaman iya, mandi iya gitu ya. Tapi ketika diminta cuci piring gitu, jawabannya adalah ceng. Maaf ya, itu bukan urusan saya. Aduh, dipanggil satu kali, ayo cuci piring gitu ya. Dan berakhir kepada tidak dicuci. Ada satu cerita di salah satu gereja ya. Ini ada satu pengerja yang dipercayakan untuk memberesin sound system dari depan gereja, posisi di luar gereja. Udah dipesankan sama gembala setempat, ini tolong ya dimasukkan ke dalam gedung karena ini sudah mendung. Ini sound system mahal, pemberian jemaat, puluhan juta harganya. Singkat cerita, gembalanya keluar dan waktu kembali sound system masih ada di tempat yang sama dan sudah basah kehujanan. Waktu ditanya kenapa, oh saya ketiduran. Jawabnya begitu. Nah, tidak minta maaf gitu ya. Pokoknya merasa bukan tanggung jawab saya. Wah ini mungkin loh yang dikasih sound system kan gerejanya ya gitu ya, saya tidak ikut-ikut menikmati gitu, tapi ikut tanggung jawab. Nah itu maaf itu bukan urusan saya. Atau mungkin kita yang pernah ada di posisi itu. Nah saudara ya ini yang disebut yang namanya parasit. Ini salah satu contoh parasit. Ada yang tahu parasit apa ini? Ya, parasit itu apa? Dia hidup dari orang lain, menikmati segala manfaat tetapi tidak memberi kembali, tidak ada kontribusinya. Nah, dalam dunia biologi itu biasa. Jadi dalam dunia biologi itu biasa. Parasit ya udah memang ada parasit kayak gitu ya. Karena mungkin binatang nggak bisa komplain gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam dunia kerohanian, wah ini agak ngeri nih ya. Coba kita lihat gambarnya dulu. Jadi ini adalah apa ini? Ini kalau sudah lihat gambar gini kadang kita udah mulai ikut gatal-gatal sendiri ya kepalanya. Saya sempat lihat gambar yang membuat lebih gatal tapi mau saya pasang kayaknya kurang nikmat dipandang. Nah, kalau dalam dunia rohani mereka hadir dalam komunitas bahkan dalam gereja tapi hanya untuk menyerap. Wah ini ngeri nih. Dan tidak pernah menjadi berkat. Ini ada, fenomena ini ada. Tetapi ya kalau terus menerus ya ini kehidupan kalau yang terjadi kayak saya kasih contoh tadi terjadi terus menerus dan berulang bahkan hanya hanya mau menyerap dan tidak mau memberi, lama-lama bisa menjadi namanya parasit pro. Kalau istilah sekarang di aplikasi itu ada pro, aplikasi pro ya, parasit pro atau parasit premium. Ini adalah parasit yang versi lebih mahal dan lebih menyebalkan tentunya ya. Kalau kita ketemu orang yang cuman mau menikmati berkat saja tanpa mau berkontribusi. Nah hari ini Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi beban, tapi jadi berkat. Hidup seperti parasit itu kita akan tinggalkan ya. Kita akan menjadi seperti Parakletos, seperti Roh Kudus. Yaitu dia yang menolong, dia yang menghibur dia. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak menyedot tetapi dia menguatkan. Amin.
kita akan menjadi pribadi yang bukan menyedot tetapi menguatkan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Saya minta sahabat saya di sebelah ya untuk membacakan ayat ini, Efesus 4 ayat 22, ini ada di layar. Wah kecil ini, tolong dibacakan. Yang suaranya, ini yang baju-baju biru bisa bergantian. Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, harus apa? Meninggalkan. Nah, kenapa? Karena sifat parasit ini adalah sifat umum makhluk hidup ya. Kalau bisa saya dapat banyak, orang lain nggak dapat, nggak apa-apa. Nah ini yang akan kita sama-sama tinggalkan. Dari menyerap kepada memberi. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Oke, sudah siap? Puji Tuhan. Yang keras. Efesus 4 ayat 28. Yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu yang berkekurangan. Terima kasih. Oke, tolong diulangi. Cek. Ya, Oh, ngulang lagi ya. Okay. ya. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Haleluya. Wah, ternyata merdu sekali suaranya ya. Terima kasih. Ya. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada amin? Haleluya. Dari menyerap kepada memberi. Yang pertama adalah berhenti mencuri ini ya yang disampaikan oleh Paulus juga bisa diartikan berhenti merugikan. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal merugikan orang lain. Langkah pertama berhenti ya, berhenti dulu dari merugikan. Artinya pertobatan sejati harus dimulai dari kesadaran bahwa kita hidup selama ini itu mungkin ya, mungkin masih menyusahkan orang lain. Jadi kita, kalau aku masih menyusahkan orang lain, berhenti. Nah, khusus anak-anak, jangan anggap kalian menyusahkan orang tua. Karena orang tua sangat sukacita membesarkan anak-anak ya. Tapi nek tangi turu ya kayak dibacakan tadi, sedang menyusahkan diri kalian sendiri untuk masa depan. Orang tua akan tetap sayang ya, tapi lakukan. Berhenti merugikan orang lain atau diri sendiri mungkin dirugikan. Poin kedua, bekerja keras dengan tangan sendiri diartikan juga mulai bekerja. Jadi tetap mulai berusaha, jangan hidup pasif, bukan menunggu orang lain bantu terus gitu ya. Tapi berusaha, berjuang. Ini panggilan aktif untuk bertanggung jawab. Ini pesan Paulus ya, kalau kita lihat. Yang ketiga, memberi kepada orang yang berkekurangan. Setelah bekerja, yang dimiliki semua itu bukan untuk dimakan sendiri. Kalau pagi ini ya Ibu Gembala khotbah di Manado, saya sempat ikut online-nya, ada benih yang Tuhan sediakan untuk setiap orang. Ada benih yang untuk dimakan, tapi ada benih juga untuk ditabur. Ada roti untuk dimakan, ada juga benih untuk ditabur. Jangan semua berkat yang kalian miliki untuk dimakan sendiri, tapi jadilah berkat. Kasih makan orang lain. Puji Tuhan. Nah ini saya ambil contoh anak-anak muda di sini karena saya dapat ceritanya dari mereka ya Bapak Ibu. Komselnya kan sama mereka. Selama kemarin libur lebaran mereka hidup bersama-sama di ruko lantai 2.
itu bergantian, satu demi satu itu gantian traktir. Yang pagi yang ini traktir, yang malam yang ini traktir. Satu kali lagi jalan-jalan yang lain yang traktir. Oh puji Tuhan. Ya, ada hidup berbagi ya kepada yang saling saling berbagi. Yang belum bekerja kontribusinya lain lagi gitu ya. Nah, ini contoh murid Yesus, puji Tuhan ya, saling mengasihi. Nah, sekarang kita lihat yang kanan kiri kita, Bapak Ibu sebelah kanan kiri. Ayo kita saling memberi. Ayo kita lihat kanan kiri depan belakang. Katakan mari kita saling memberi. Amin. Nah, dari hidup yang menuntut kita upgrade menjadi hidup yang memberi. Jadi Injil bukan cuman kita percaya kepada Yesus ya, kabar damai sejahtera itu kita terima bukan cuma untuk menyelamatkan kita dari dosa, Yohanes 3 ayat 16 tadi, tetapi untuk mengubah arah kehidupan kita. Nah, dari yang hidupnya menuntut menjadi memberi, dari yang konsumen ya, menikmati aja menjadi kontributor. Ini kita berjuangkan dalam hal apapun, bukan cuma di pelayanan, tapi di tempat kerja kita, di rumah kita. Kalau ada orang yang masih sebagai konsumen aja tidak ikut berkontribusi dalam rumah, Bapak Ibu, goyang sedikit kasurnya. Lipat sedikit, dia lagi tidur-tiduran, lagi main depan TV, lagi duduk, sapu pel gitu, biar berdiri gitu ya. Nah, supaya tersadarkan, hidupnya berubah. Nah, transformasi ini menunjukkan bahwa pertobatan tidak hanya berhenti ketika kita tidak lagi berbuat salah. Aku sudah berhenti dari segala dosa-dosa yang dibilang sama firman Tuhan. Enggak cukup di situ, enggak cukup hanya di bertobat, tapi ada dalam perbuatan baik juga. Oke, kita lihat penyebab parasit. Apa itu parasit? Akar dari parasit itu adalah, kita baca sama-sama, ketamakan. Apa itu ketamakan? Wah. Ingin semuanya untuk aku. Ya. Di Amsal itu dicatat ada salah satu ayat, lintah itu mempunyai 2 anak. Yang pertama untukku, dan yang kedua untukku. Wah, jadi semuanya hanya untuk dirinya. Jadi kalau orang yang tamak, nah ini bisa disamakan dengan lintah ya. Sudah nempel, udah ditarik pun tidak bisa. Justru malah melukai yang digigit. Selalu merasa kurang. Tidak pernah cukup. Nah ini indikator-indikator ya. Selalu merasa kurang, tidak pernah cukup. Terus fokusnya kepada diri sendiri. Melihat segala sesuatu, oh aku gini ya. Jadi aku, fokusnya kepada aku. Nah ini ciri-cirinya. Mari kita buka sama-sama di 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Oke, satu saudaraku tolong baca. Cek. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Terima kasih. Ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Jadi Bapak Ibu, ibadah, jadi gini, maksudnya kita beribadah, tapi di hati kita masih merasa kurang, itu ibadah kita itu menjadi, kuasanya itu menjadi pudar. Ya. Karena diri kita yang menutupi. Karena apa? Dengan kita beribadah dengan rasa cukup, rasa syukur dengan apa yang Tuhan berikan, itu membuat kita menjadi kaya. Kaya bukan berarti duit banyak.
Ya, duit banyak, utang banyak ya sami mawon ya. Saya sempat curhat sama Bu Sri per hari ini besar Bu Sri yang harus dibayar. Nah, tapi hanya karena kita datang kepada Tuhan dan kita mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan, itu yang menjadikan kita kaya. Amin. Ayat 9, mereka yang ingin kaya akan jatuh ke dalam cobaan, jerat, berbagai nafsu dan lain sebagai macamnya. Ayat 10 dijelaskan, ditekankan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini dia, ketamakan. Selalu merasa kurang, ingin lebih, gak pernah puas. Amsal 30 ayat 8-9, saya bacakan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, cukupkanlah aku dengan makanan yang menjadi bagianku. Ini adalah sikap hati yang Tuhan inginkan, yaitu tidak rakus, cukup dan siap memberi. Ya. Merasa cukup, tidak rakus dan siap memberi. Jadi kita berusaha berubah. Ya, ini tidak ada tuding-tudingan ya ini kepada siapa, tidak ada. Ini sama-sama. Saya juga Bapak Ibu ya ada tantangan tersendiri dalam dunia pekerjaan ya dengan tanggung jawab yang besar. Rasanya kok namanya saldo masuk ini nggak pernah cukup ya. Yang bekerja entrepreneur kalau bisa wah semakin banyak. Tapi jangan sampai kita merugikan orang lain ya. Jangan sampai kita memanipulasi orang lain. Mencari kesempatan untuk memperkaya diri dan tidak mempedulikan orang lain. Nah, apa itu memberi? Ya, ini ya. Sekarang lawannya ketamakan adalah memberi. Yang awalnya untukku, justru sekarang untuk lain. Mengapa saya harus memberi? Memberi dalam konteks kerohanian ini ya, kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 tadi, memberi itu bukan cuma memberikan uang, tapi memberi yang namanya waktu, perhatian, kasih, dan pengampunan. Ya. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang kekal. Dia memberikan waktunya, memberikan perhatiannya kepada ciptaannya, memberikan kasihnya dan pengampunan. Jadi memberi apa aja? Satu, waktu. Memberi waktu kepada orang lain. Amin. Kalau ada orang lain cerita, ya apa? Didengarkan. Ya. Kemudian memberikan perhatian. Ada orang baru diajak ngomong, disambut ya, puji Tuhan ini ada keluarga saya dari jauh, mari sambut bersama-sama ya. Semoga nyaman di Surabaya, enggak lama di Surabaya, tapi biar meninggalkan Surabaya dengan kesan, wah Jemaat Permata Mahkota perhatian ya, sayang peduli. Semua bilang cie gitu ya. Coba lihat kanan kiri. Ya, aku perhatiin loh gitu ya. Aku perhatiin kok tambah cantik. Ya. Aku perhatiin kok tambah ganteng ya. Tapi dalam batas saling mengasihi ya, memuji ya. Jangan yang lain-lain. Nah, jadi memberikan waktu, perhatian, kasih, dan pengampunan. Kenapa saya harus memberi? Karena memberi itu otomatis juga dengan memberi yang pertama kita meneladani Allah. Allah adalah contoh kasih yang sempurna, pemberi yang sempurna. Kita meneladani sifat Allah yang murah hati. Dengan kita memberi, kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kemudian dengan memberi itu adalah tindakan iman. Ada satu ayat dicatat di Alkitab, ada seorang janda yang memberikan 2 keping perak. Dan di pandangan Yesus dia memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memberikan persembahan. Karena dia memberikan semua yang dia miliki. Dan kisah di Elia yang ketemu satu janda juga yang sudah tidak punya bahan makanan lagi, hanya sekebal tepung yang untuk diolah dan mereka akan mengolahnya dan makan dan mati. Tapi dengan mereka memberi kepada hamba Tuhan, melakukan pemberian kepada hamba Tuhan, justru janda tersebut mendapatkan jauh lebih banyak yang dari dia miliki sebelumnya. Memberi ini adalah tindakan iman, menunjukkan bahwa kita percaya kepada penyediaan Allah dan tidak bergantung pada harta duniawi. Gajiku ini tinggal 1.500.000. Waktu hidup sendiri, belum transportasi, hidup masih jauh. Masih tanggal 12, tengah bulan pun belum. Terus aku masih harus kasih makan orang-orang yang ada di sekelilingku. Ya apa? Itu tindakan iman.
nanti lihat Tuhan akan berkarya luar biasa. Dengan memberi kita menyenangkan hati Allah. Ya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan kita memberi, Tuhan ngomong, oh I love you my son, I love you my daughter. Aku menyayangi kamu anakku. Dilihat, pemberian kita itu dilihat. Juga dengan memberi kita bisa saling memperkuat komunitas kita. Ya, ada hambanya ya di sini dipakai Tuhan memberkati makan setiap kita setiap minggu. Jadi akrab ya. Permata Mahkota ini jadi saling perhatian satu dengan yang lainnya. Jemaatnya nggak besar, tapi saya saling peduli satu dengan yang lainnya. Pemberian itu membangun komunitas. Ada satu kali kita jalan-jalan dengan anak pra remaja, ada satu keluarga yang ikut bersama-sama dengan kita. Kemudian udah habis jalan-jalan, main-main, habis main kan perlu makan ya. Wah makan hitung satu persatu. Wah ini banyak ini anaknya ini. Saya bisik sama Evelyn, saya ada saldo gitu. Nah, ya ini untuk bocoran. Istri saya adalah seseorang yang tidak pernah sampai hari ini tuh tidak pernah ya. Kita menikah sudah berapa lama nih? Dari 2017. Ya. Sudah cukup lama ya. Belum sampai 10 tahun. Sudah 8 tahun. Tapi belum pernah satu kali pun saya dengar di telinga. Sampai saya baru sadar kemarin waktu persiapan khotbah. Sambil kita diskusi ya, aku tuh tidak pernah mendengar satu kata dari istri yaitu, kok bulan ini nggak cukup saldonya. Saldonya kok kurang. Kok kita mau bayar uang sekolah kurang, nggak ada saldo. Nggak pernah. Walaupun kenyataannya demikian gitu ya. Yang tanya saya ini apa ini? Saya manggilnya saya gitu ya. Saya apa ini saldonya kayaknya kurang ini. Mau bayar uang sekolah. Justru istri saya jawabannya, udah tenang, ayo kita berdoa. Waduh memang rohaniawan sekali ya. Jadi tips rumah tangga bahagia ya, para ibu-ibu ya, para wanita-wanita yang ada yang dimuliakan Tuhan. Mungkin ya saran saya, ini pengalaman saya pribadi, kalau kurang pun ayo Pak kita doakan keuangan kita. Nggak usah bilang, Pak ya apa ya duitnya kurang, mau isi bensin nggak bisa. Mau beli makan masih ini, mau bayar uang sekolah, itu biar kita serahkan sama Tuhan ya. Kita doa, ayo pakai doa untuk kebutuhan kita. Itu salah satu resep rumah tangga bahagia. Setuju Bapak-bapak? Amin ya. Jadi dengan memberi kita, yang ini nih, ini tindakan iman kita menyenangkan Tuhan, membangun komunitas. Sekalipun, saya kembali ke cerita tadi, saya saldonya cukup nggak ini? Belum selesai ya pembahasan itu, belum lihat-lihat ternyata ada satu keluarga yang Tuhan pakai untuk membayari semua makanan yang ada di situ. Ini anaknya banyak, termasuk anakku juga ikut dibayarin gitu. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati ya untuk keluarga-keluarga yang memberi dalam komunitas. Kita bisa membangun komunitas lebih kuat lagi dengan pemberian. Dampak dari pemberi ya. Dampaknya apa kalau sudah memberi? Kalau tadi kan kenapa kita harus memberi, sekarang dampaknya apa? Apa untungnya memberi? Satu, baca sama-sama. Kebahagiaan sejati. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yang belum baca, tolong dibaca. Ya, Saudara Dani. Baca yang keras, lantang. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Amin. Adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Dampaknya bagi kita bisa merasakan namanya kebahagiaan sejati. Ini saya lihat contoh ya, mumpung orangnya nggak ada, namanya Cek Esther. Dia sangat suka membagi-bagikan harta miliknya. Ya, pulang dari Amerika datang, wah itu bagikan yang periode sebelumnya ya, wah bagi-bagi dolar dalam bentuk rupiah gitu.
Duh, banyak duit ya gitu. Tapi setelah itu habis, terus ya apa ini tagihan rumahku ada gitu. Ya puji Tuhan, Mbok Yo sambil berbagi, tapi ditimbangkan dirinya masih perlu. Tetapi dia bilang, loh enggak Isa, itu kebahagiaan dengan aku memberi. Saya belajar banyak dari kakak saya itu ya. Kemudian dengan memberi, kita mengalami namanya pertumbuhan rohani. Menunjukkan yang tadi ya, bahwa kita itu percaya kepada Tuhan, kepada penyediaan Allah. Tidak bergantung pada harta duniawi. Bapak Ibu yang terkasih, ayo sama-sama. Ini tantangan iman kita. Dengan memberi kita bisa menjadi berkat. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, yang tadi ini kelengkapannya sama. Menggenapi, kalau tadi kenapa harus memberi? Karena tuntutan, ini loh. Nah, kalau kita memberi, hal-hal ini menjadi bagian milik kita. Hidup sendirian itu enggak enak, Bapak Ibu. Benar, brother-brother? Oh, Om Niko duluan. Iya. Nah, saya setuju ya. Kalau hidup bersama-sama dengan komunitas itu indah. Ya, ada kalanya Om Niko WA, Andrew makan es krim. Oh siap Om. Nah, gitu. Ada kalanya bisa, ada kalanya Om saya sudah mulai gendut ini Om. Sangat mau gitu, oh gak apa-apa sekali ya wes sekali gitu. Nah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sukacita dalam Tuhan. Next brother, oke ini dia poinnya. Kalau tadi dari parasit menjadi parakletos. Menjadi seperti Roh Kudus, parakletos. Bukan kita jadi Roh Kudus, bukan ya. Menjadi seperti Roh Kudus. Parakletos dalam arti Yunaninya ya, yang tadi dia penolong, dia ya lengkap-lengkapnya. Penolong, penghibur, pendamping. Mari tolong dibacakan di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca sama-sama kali ini. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus. Dipakai kata ya ini. Ya, mengarahkan kepada yang namanya parakletos, ada penolong yang lain. Setiap orang percaya, setiap kita anak-anak Allah yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita dipanggil juga untuk meneladani, wah ya, jadi ini anak teladan, untuk meneladani karakter Roh Kudus. Teladan. Yaitu apa? Coba. Jadi dengan kita meneladani Roh Kudus, kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Karya Roh Kudus bagi kita juga kita lakukan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tanda, itu dia, betul PPT-nya tadi. Tanda bahwa kita menjadi parakletos di dunia ini yaitu kita hadir untuk mendengarkan. Apa maksudnya hadir untuk mendengarkan? Ada kalanya kalau, ini saya kasih contoh kalau kerjaan ya, ada pasien dia itu dari saya tanya masalah gigi, nanti jawabnya sampai masalah rumah tangga. Sampai masalah dengan suaminya, dengan anaknya, itu panjang gitu ya. Nah, sedangkan di ranah pekerjaan, kalau bicara bisnis, time is money. Semakin banyak saya mendengarkan tanpa saya bekerja, semakin rugi tanda kutip ya kalau bicara keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan mau pakai saya lewat pekerjaan, saya berusaha kasih waktu untuk mendengarkan mereka. Kadang sampai minta maaf kepada pasien berikutnya ya, karena kelamaan karena nunggu ada beberapa kasus. Tapi seringkali Tuhan tuh izinkan pasien berikutnya terlambat datang atau gimana supaya ada komunikasi lebih panjang. Saya percaya Tuhan mau pakai setiap kita untuk karya keselamatan bagi dunia ini. Orang-orang yang mulai curhat dengan Bapak Ibu, ya, dengan saudara, jangan dicuekin. Itu urusanmu. Itu bukan urusan saya. Ya. Jangan brother ya. Mulai berubah. Dulu mungkin seperti itu. Tapi hari ini, oh ya apa yang bisa saya bantu? Nah, jawabannya adalah saya butuh hutang. Wah ini lain ini ya. Tolong hutangi. Nah kalau hutang ini kita bukan memberi ya. Kalau hutang kita bukan memberi ya. Coba tanya,
Aku butuhnya hutang. Nah kalau kita kasih itu bukan memberi. Karena yang kita kasih adalah hutang, kita tuntut. Kalau mau menolong, lepaskan. Tanpa berharap kembali. Lu terus ya apa? Ya lek iso bantu, lek ndak isa ya kita sama-sama berdoa. Amin. Mau mendengarkan orang lain dengan tanda kita menjadi parakletos adalah kita memberi perhatian. Apa itu memberi perhatian? Kalau ngobrol sama orang ya, ini saya punya saudara saya, sepupu dari Evelyn ya. Mereka 2 anak kuliahan. Saya melihat mereka satu sosok yang luar biasa. Karena apa? Kemarin kita jalan-jalan ya di Bali. Selama kita jalan-jalan di Bali, ya, jadi ada kurang lebih 4 hari 3 malam, saya tidak pernah satu kali pun melihat mereka pegang HP. HP di tangan enggak pernah. Bukan enggak punya HP, tapi selama ada acara keluarga mereka simpan HP-nya. Enggak tahu, di kantong pun enggak kelihatan nongol-nongol. Enggak liatin TikTok geser-geser, enggak ngeliatin WA, enggak main Mobile Legend. Kecuali selesai kumpulan yang orang dewasa, opa oma dan om tantenya, kumpulannya ke anak-anak baru keluar di malam hari itu. Yang main satunya pakai tab malah gede gitu ya, satu pakai HP main bareng dan lain-lain. Tapi di saat ada perjumpaan bersama-sama, tidak satu kali pun saya lihat handphone. Nah, saya ambil contoh asisten saya ya, salah satu asisten saya itu kita lagi ngobrol, saya mulai ajak ngomong tentang kehidupan, tapi HP itu ada di meja, sambil dia lirik-lirik meja, sambil lihat saya, gitu, sambil lirik meja gini. Nah, jadi Bapak Ibu, saat kita melayani orang lain, ya, saat kita mulai mendengarkan orang lain, mulai kita taruh handphone itu. Kalau bisa layar mati. Nah di saya ini ada 3 layar nyala semua ya. 4 sama ini. Nah, tapi yang maksudnya adalah supaya perhatian kita penuh kepada orang lain. Saya kasih contoh, dengan saya pegang handphone, walaupun saya tidak melihatnya, tapi handphone ini berada di antara saya dan Bapak Ibu, perhatian itu ya bagi penerima, bagi Bapak Ibu dan Saudara itu berkurang. Oh, kayaknya Andrew nggak serius deh ngomong khotbahnya. Ya, ini saya ambil contoh dengan saya pegang handphone. Tapi dengan saya lepaskan itu lain. Bapak Ibu pendengar mendapat penuh perhatian dari saya yang ada di sini. Jadi cuman beda di sini toh. Jadi kalau ketemu Bapak Ibunya di rumah ya, ketemu orang tuanya di rumah, handphonenya disimpan. Taruh di tempat yang tidak ditampak mata. Bisa anak-anak? Nah, taruh. Supaya apa? Perhatiannya penuh sama orang tua. Orang tua setuju? Kalau anak-anaknya diajak ngomong, HP-nya ditaruh. Yang keras suaranya. Supaya ini jadi doa, jadi iman kita ya kepada Tuhan. Supaya apa? Kasih itu bisa mempersatukan. Dengan kita memberikan perhatian kepada orang lain, poin ketiga akan terjadi. Yaitu kita bisa membangun orang lain. Kita bisa mengasihi orang tua kita lebih lagi, orang tua bisa mengasihi anak lebih lagi. Ya. Ada satu momen, ya, saya lihat keluarga yang papanya lihat berita, yang mamanya lihat YouTube. Kalau sudah selesai beritanya habis, yang bapaknya buka WA. Yang ibunya tetap di YouTube yang lain, channel yang lain. Setelah itu makan bersama, waktu makan aja enggak ada, tapi setelah adegan makan bersama, sudah, itu YouTube lagi gitu. Nah, mau membangun satu dengan lainnya, apakah bisa terjadi dengan baik? Sukar. Jadi saran saya untuk rumah tangga bahagia yang kedua adalah menutup handphone waktu ketemu antara suami dan istri. Lo kerjaanku di handphone, ya ada waktu bekerja, ada waktu mencari, ada waktu untuk mengasihi. Ya. Oma-oma ya, saya ambil contoh, ini kemarin liburan ya, kan temanya liburan. Kemarin saya di Bali, ini opanya anak saya gitu ya, jadi mertua saya. Waktu ada adegan kita sudah sarapan, anak-anak sudah berenang. Rasanya udah perjalanan jauh, kurang lebih 12 jam, rasanya ingin tidur di kasur, geletak, nikmati AC gitu. Tapi yang dilakukan oleh beliau adalah, oke, papa mau ke kamar dulu, mau ganti baju, mau berenang sama cucu-cucu. Lu gak capek apa? Iya, biar cucu-cucu senang. Di situ saya lihat figur, wah ini ya, figur orang tua yang rela meninggalkan kenyamanannya dia untuk mengasihi anak-anaknya. Saya percaya
setiap kita yang memberikan perhatian kepada orang lain, kita bisa mengubahkan orang tersebut. Jangan menyerah dalam menginjil, jangan menyerah dalam memberitakan keselamatan. Ya, karena hadirnya kita akan membuat sesuatu yang baru, menyegarkan, bukan bagi orang lain saja, tapi hidup kita berubah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang yang engkau layani ya dalam penginjilan, dan orang itu memilih untuk hidup baru, meninggalkan dosa-dosa yang lama, kebahagiaan sorga itu menjadi bagian milik setiap kita. Amin. Setialah. Ya. Dengan kita melayani satu dengan yang lainnya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Oke. Aplikasinya untuk setiap kita. Ini sudah mau selesai nih. Bagi anak-anak ya, untuk belajar memberi, berubah ya dari parasit menjadi parakletos, belajarlah berbagi. Bukan berebut ya, kalau anak-anak di sini ada Candice ya. Belajar berbagi. Oh, rebutan. Semuanya dipukuli, orang tuanya rebut mainannya. Orang tua ngajarin rebut gitu ya. Nah, maksudnya ya kita ajari, ayo berbagi ya, bukan berebut. Bagi yang remaja-remaja, pemuda, gunakan talenta yang kalian miliki bukan untuk pamer, tapi melayani. Amin. Nah, untuk yang sudah dewasa ya, saya dan Bapak Ibu dewasa bekerja bukan hanya untuk rumah sendiri, tetapi jadi berkat bagi orang lemah. Bagi para lansia, loh aku nggak bekerja ya apa? Jadilah penghibur rohani bagi generasi berikutnya. Kalau, ini saya ambil contoh ya, maaf saya tidak ada bermaksud menyinggung ya. Cuman namanya kalau kita ceritakan lebih enak cerita hal yang negatif daripada hal yang positif. Kalau lansia ya, yang dikatakan gini ya, saya pakai contoh lain aja ya. Ini Bapak Ibu banyak lansia di sini. Saya ambil contoh mama saya sendiri. Nah, waktu mau masuk ke pernikahan, tiba-tiba mama ini menjadi, menurut saya, tiba-tiba berubah. Pribadinya kayak labil gitu ya, tiba-tiba labil dan sensi. Sensi itu kayak apa aja yang saya buat salah. Terus saya coba telaah lebih dalam, saya itu menangkap satu hal. Nah, ibu saya kan gembala ya, jemaatnya banyak. Anaknya 2, jemaatnya banyak. Nah, jemaat yang sudah lebih dulu punya menantu, ya, jemaat-jemaat ibu-ibu wanita yang lebih dulu punya menantu, itu lebih dulu banyak curhat ke mama saya. Tante bagaimana ini anakku ya, menantuku kayak gini. Ini mulai satu yang menikah, satu cerita. Nanti satu lagi ya, jemaatnya yang wanita menikah, punya anak menikah, punya menantu, curhat lagi. Yang satunya punya menantu, curhat lagi. Jadi bank datanya, kalau kita bahasa istilah, bank datanya itu banyak. Tentang curhatan tentang menantu. Datanglah waktu di mana anaknya mau menikah. Di mana dia yang punya bank data ya, referensi banyak tentang menantu, akan punya menantu. Nah ini, saya belum ngapa-ngapain, itu sudah dianggap akan menjadi seperti cerita-cerita yang dimiliki sebelumnya. Nah ini satu gambaran jadi satu tantangan sendiri buat saya ya. Jadi ibu saya ini punya referensi banyak ini, sudah punya trauma banyak, traumanya jemaat ya memang didoakan ya, tapi menjadi bagian miliknya dia. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Jadi saran saya bagi para lansia, ini dengan hormat, dengan segala hormat, kalau ketemu dengan mereka yang lebih muda ya, ceritakan indahnya dalam rumah tangga seperti apa. Ceritakan punya menantu itu bahagianya seperti apa. Ya jangan, kan enggak cuman elek toh kan, pasti ada bahagianya. Ceritakan rumah yang jadi lebih indah itu bagaimana. Supaya anak-anak yang muda mau menikah. Siap anak-anak muda? Ini lagi fenomena aku udah gak mau menikah gitu ya. Aku gak mau punya istri, punya anak dan lain-lain. Nah, itu fenomena yang ada. Banyak yang berita mereka makan tuh berita yang mengerikan tentang pernikahan. Biarlah lansia, para senior di tempat ini menyaksikan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam rumah tangganya dan menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Tetap setia ya. Setiap kita tetap bisa memberi,
Tidak ada satupun dari kita yang berhenti, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa bersaksi kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Siapapun kita, berapapun usia kita bisa menjadi parakletos yang menghadirkan kekuatan dalam komunitas kita. Dalam menghadirkan kekuatan bagi anak-anak kita, bagi orang sekitar kita. Bukan cuma kekuatan, tapi kasih Tuhan yang kita alami, kita bisa juga bagi mereka. Amin. Puji Tuhan. Terakhir ya, paling terakhir, mundur sedikit. Nah ini, Sakeus yang kita sudah baca di ayat awal. Kalau kita lihat Sakeus, ya, dia seorang pemungut cukai, ya, hidupnya seperti parasit, di mana ada kesempatan dia ambil damai sejahtera orang lain. Ada orang lain memerlukan, seolah-olah dia bantu, tapi untuk mendapatkan manfaat lebih baik. Oh, kemarin kan kamu sudah pinjam uang sama saya. Jadi ayo sekarang aku mau pinjam motormu misalnya gitu ya. Aku mau minta sesuatu. Loh nggak bisa bayar. Oke, bayar 10%. Bunganya tok ya, belum potong modal. Ini terjadi Bapak Ibu. Ada satu pemudi masih muda cerita sama saya. Gajinya cuman tidak banyak. Nggak sampai UMR. Separuhnya UMR lah bisa dikatakan. Tetapi hutangnya dia itu per bulan dia harus bayar kurang lebih sekitar 1,8 jutaan. Sampai selama 9 bulan ke depan. Ya apa mau hidup gitu. Terjebak dalam gelombang permasalahan. Ya. Ada orang-orang yang menjadi korbannya Sakeus ini banyak. Ya. Korbannya Sakeus ini banyak. Tapi Yesus bukan cuma mengasihi orang-orang yang para korban, tapi Sakeus pun Tuhan sayang. Kalau Sakeus aja Tuhan sayang, apalagi para korban-korban ya. Belum lagi korban judi online itu ada banyak. Ada yang kenal ya, ada yang tahu tokoh-tokohnya di sini. Nah, bahkan Sakeus yang awalnya pemungut cukai, ya, dia ketemu Yesus, dia berubah. Dia punya satu kata yang fenomenal, separuh dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau aku merugikan orang lain, ada yang kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dari seorang yang parasit, dia berubah menjadi parakletos. Ketemu Yesus, hidupnya berubah. Ketemu Yesus, orang yang buruk sekalipun bisa berubah. Ya, aku nggak ganteng gitu, nggak bisa dapat pacar. Ketemu Yesus, ya, orang akan bisa melihat, wih, orang ini cek ganteng ya, karena ada Yesus dalam hidupnya. Aku lemah, ketemu Yesus kita bisa kuat. Dengan kita memberi, kita akan dapat manfaatnya begitu banyak. Ya, hidup sebagai parasit itu mudah, tinggal menikmati. Tapi hidup sebagai parakletos membutuhkan perubahan hati, kerja keras dan kasih-Nya Tuhan. Hari ini kita renungkan, apakah hidup kita masih menjadi penyerap, penyedotnya sesama, menjadi parasit, atau kita sudah menjadi pemberi? Dalam kehidupan kita, ya, aku, saya, apakah hadir untuk melayani atau hanya untuk dilayani aja? Kalau kita bersama-sama Jemaat Permakota dengan satu hati meninggalkan kehidupan parasit menjadi parakletos, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tempat kita. Biar Tuhan mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita, bukan keakuan lagi, tetapi Yesus. Waktu kita lihat masalah, ya, angka-angka hutang di hadapan kita, tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita enggak lagi lihat, oh ini angka yang menjadi permasalahanku, tapi aku punya Yesus yang dapat melampaui segala angka-angka di hadapanku. Biar Yesus mengubahkan kehidupan kita, biar kasih Yesus membuat kita bisa mengasihi sesama kita, biar kekuatan dari Yesus membuat kita bisa menguatkan sesama kita, lebih dan lebih lagi. Sakeus diubahkan, kita anak-anak Tuhan juga akan diubahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami akan tetap mengasihi sekalipun habis kekuatan kami. Kami akan tetap mengucapkan berkat sekalipun kami hidup mungkin penuh dengan kutukan. Karena kami tahu Yesus telah memutuskan segala kutuk kami. Kami akan tetap melangkah dalam kehidupan kami.
dan menguatkan sesama kami. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang menggandeng tangan kami. Dalam setiap langkah kami menjadi pelita kami. Pulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menggerakkan kehidupan kami, menguatkan kami, membuat kami tetap tersenyum akan hari esok, membuat kami tetap bersuka cita karena hidup kami tidak berpusat kepada diri kami sendiri. Kami dapat melakukan firman Tuhan, kami dapat mengasihi satu dengan yang lainnya. Dipermuliakanlah namamu Tuhan di tempat ini, karena setiap kami mengalami Roh Kudus dan akan hidup mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup yang baru, kami hidup yang baru, kami mengasihi, kami tetap mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua belah tangan kami dan kami terima berkat Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku yang kukasihi, terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai setiap kita, memampukan kita menghadapi kehidupan dan menang dalam segala pencobaan, menjadikan kita terang, menjadikan kita garam, menjadikan kita berkat bagi sesama kita. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam ke kanan kiri. Katakan, ayo kita saling memberi. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan, ditabari kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu